Target pertama Xiao Yan adalah 10.000 pegunungan obat. Pegunungan ini adalah salah satu dari 3 area yang dilingkari merah. Meskipun dia tidak tahu apakah yang dia butuhkan ada di sini, dia harus melakukan perjalanan ke sana tidak peduli apapun yang terjadi. Ukuran alam pil kurang dari sepertiga ukuran wilayah pil, mungkin karena pembusukan bertahap. Namun, orang tidak boleh meremehkan sepertiga ini. Dengan kekayaan alam di dunia ini, sepertinya tidak ada satupun faksi di benua yang tidak tertarik padanya. Ruang ini setara dengan memiliki gudang bahan obat yang tak ada habisnya dan berharga. Dari sini, orang bisa tahu betapa kaya menara pil itu. Dengan kecepatan Xiao Yan, dia akan, paling tidak, membutuhkan 1 hari dan 1 malam untuk melintasi alam pil ini. Oleh karena itu, Xiao Yan secara bertahap tiba di dekat pegunungan 10.000 obat yang telah dilingkari di peta. Xiao Yan telah melewati cukup banyak pesaing lain di sepanjang jalan. Kebanyakan dari mereka menjauh setelah melihatnya. Jelas, mereka takut dia akan tiba-tiba menyerang. Hal semacam ini tidak jarang terjadi di dalam alam pil. Lagi pula, semua orang di sini adalah pesaing. Jika ada 1 orang lebih sedikit, seseorang akan memiliki peluang lebih besar untuk masuk lebih dulu. Oleh karena itu, setiap orang menjaga kewaspadaan dan niat buruk terhadap satu sama lain. Xiao Yan tidak peduli tentang orang-orang yang menghindarinya. Orang-orang ini tidak dapat mengancamnya. Karenanya, dia tidak menyerang mereka seperti pria besar itu menyerang orang sebelumnya. Setelah pandangan acuh tak acuh, tubuhnya bergegas melewati mereka. Tentu saja, tidak semua pesaing lari. Sepanjang jalan, Xiao Yan bertemu dengan beberapa ahli yang juga mencapai kelas Douzong. Kekuatan mereka mungkin tidak sebanding dengan Huang Yi, tetapi mereka tidak jauh lebih lemah. Terlebih lagi, yang paling penting adalah kebanyakan dari orang-orang ini sudah cukup tua. Jelas, mereka semua harus menjadi anggota terkenal dari generasi yang lebih tua. Xiao Yan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang orang-orang ini. Untungnya, orang-orang ini memahami situasinya. Mereka samar-samar bisa merasakan bahwa Xiao Yan bukanlah seseorang yang bisa mereka tersinggung ketika dia melewati mereka. Oleh karena itu, mereka semua pindah ke samping setelah bertukar pandang dengannya dari kejauhan. Tanpa orang-orang ini menghalanginya, perjalanan Xiao Yan sangat damai. Selain diserang oleh 2 magical beast yang kuat di sepanjang jalan, semuanya berjalan dengan lancar. 2 magical beast yang tiba-tiba menyerang Xiao Yan tidak membuatnya merasa terkejut. Dia telah menemukan bahwa magical beast di sini tampaknya lebih liar dan lebih ganas daripada magical beast di benua Douqi, mungkin karena benih kekerasan yang dicampur dengan energi alam. Selain 2 magical beast yang telah meluncurkan serangan diam-diam, Xiao Yan tidak diblokir oleh hal lain. Oleh karena itu, setelah melakukan perjalanan selama 5 hingga 6 jam, 10.000 pegunungan obat akhirnya muncul di matanya. Pegunungan 10.000 obat, hanya nama ini saja yang memberitahu seseorang betapa luar biasanya pegunungan ini. Setelah Xiao Yan melirik pegunungan yang menjulang tinggi, dia merasa sedikit linglung karena dia telah menemukan bahwa energi di dalam pegunungan itu benar-benar terlalu padat. Pegunungan itu seperti naga besar yang berbaring dengan cara berkelok-kelok. Udara pegunungan dipenuhi kabut tebal. Kabut ini tidak alami. Sebaliknya, itu diaglomerasi dari energi yang padat. Magical beast bisa terdengar terus-menerus mengaum di pegunungan yang merusak ini. Raungan itu semua dipenuhi dengan nada kekerasan yang konstan. Sosok Xiao Yan tetap tergantung di langit di tepi pegunungan ini. Dia mengerutkan alisnya dan melihat ke pegunungan yang tertutup kabut. Meskipun dia belum melangkah ke pegunungan ini, dia dapat mengandalkan persepsi spiritualnya yang tajam untuk merasakan bahwa pegunungan ini bukanlah tanah yang bersahabat. Sementara Xiao Yan sedang merenung, gelombang suara berisik dipancarkan dari bawah. Dia terkejut. Dia secara bertahap turun menuju sedikit lereng di luar pegunungan. Ada cukup banyak tenda yang berdiri di sana. Cukup banyak sosok manusia yang sebagian terlihat di antara tenda-tenda ini. Orang-orang ini, semuanya adalah pesaing dari pertemuan pil. Xiao Yan tanpa sadar sedikit tercengang saat melihat orang-orang ini berkerumun di sini.
Para pesaing di daerah lain mulai berkelahi atau melarikan diri ketika mereka melihat satu sama lain, namun orang-orang ini hidup bersama dengan damai. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Dia merenung sejenak sebelum menggerakkan tubuhnya dan mendarat agak jauh dari bukit. Setelah itu, dia bergegas ke atas bukit. Anehnya, tidak ada yang menghentikannya mendaki bukit. Beberapa orang menarik pandangan mereka setelah meliriknya. Adegan ini menyebabkan Xiao Yan sangat terkejut. Keraguan di dalam hati mereka menjadi lebih kuat saat dia perlahan berjalan ke tengah bukit. Namun, dia sedikit terkejut menemukan bahwa ada sekelompok besar orang berkumpul di jarak yang dekat. Kemungkinan ada setidaknya 100 dari mereka. Mulut Xiao Yan melebar saat dia melihat sekelompok besar orang ini. Dia segera mengerutkan kening. Mengapa begitu banyak pesaing berkumpul di sini? Semuanya, kupikir lingkaran merah seharusnya juga telah digambar di petamu yang menunjukkan lokasi ini. Bagian dalam dari 10.000 pegunungan obat memang memiliki item di daftar tugas Anda. Namun, Anda juga harus menyadari bahwa hal-hal di dalam pegunungan bukanlah barang yang dapat Anda ambil hanya karena Anda ingin. Sebuah suara yang akrab tiba-tiba keluar dari kelompok saat Xiao Yan mendekat. Song Qing. Kenapa dia di sini? Xiao Yan mengangkat alis saat mendengar suara ini. Visinya menyelinap melalui celah di kerumunan dan mendarat di sosok muda yang berdiri di atas batu besar. Anehnya, sosok itu adalah orang yang disebut tetua menara pil termuda, Song Qing. Karena Song Qing ada di atas batu, sepertinya Cao Ying juga ada di sini. Xiao Yan mengalihkan pandangannya saat pikiran ini melintas di hatinya. Tiba-tiba, matanya berhenti di atas batu hijau di tengah kerumunan. Cao Ying, yang tampil sangat mempesona dalam balutan gaun berwarna hitam, duduk di atasnya. Tangannya memainkan tapak rambut hitam. Ekspresi malas miliknya menyebabkan beberapa tatapan panas membara dari sekitar untuk terus menatapnya. Wanita ini adalah tipe kecantikan yang akan membawa bencana ke negara dan kota tidak peduli kemana dia pergi. Sepertinya mereka semua berkumpul di tempat ini karena ini adalah 10.000 pegunungan obat. Mata Xiao Yan menoleh ke arah pegunungan, yang tampak misterius di bawah penutup kabut. Dia juga mengangguk pelan. Dia bisa merasakan bahwa ada cukup banyak keberadaan yang kuat di dalamnya. Cukup banyak orang yang setuju dengan Song. Semuanya dengan cemas menyerbu ke pegunungan sebelumnya. Namun, mereka akhirnya melarikan diri setelah dikejar oleh banyak Magical Beast. Beberapa dari mereka yang terlalu lambat untuk melarikan diri bahkan meninggal di pegunungan. Berdasarkan apa yang aku tahu, ada banyak Magical Beast dalam 10.000 pegunungan obat. Selain itu, yang memimpin Magical Beast ini adalah binatang terkuat yang telah mencapai puncak peringkat 7 dan memiliki setengah kaki di peringkat 8. Binatang buas ini telah menggunakan metode khusus untuk mengangkut banyak harta alam di sekitar 10.000 pegunungan obat ke dalam guanya. Di antara mereka termasuk banyak item pada daftar tugas yang kami butuhkan. Song Qing berdiri di atas batu besar, melihat sekelilingnya, dan memberitahu semua orang dengan suara yang dalam. Menjadi anggota Menara Pil, pemahamannya tentang alam pil jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Banyak keributan terdengar setelah semua orang mendengar kata-kata Song Qing. Bahkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Magical Beast dengan setengah kaki di peringkat 8. Kekuatan bertarung itu pasti akan sebanding dengan Do Uzun sejati. Tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk merampas benda dari mulut binatang buas ini. Bahkan dia akan kesulitan untuk membunuh. Dengan kekuatannya saat ini, secara alami tidak sulit untuk membunuh binatang buas itu jika dia menggunakan teratai api pemusnah. Namun, dia pasti akan memasuki kondisi lelah setelah itu. Di tempat semacam ini, di mana musuh ada di mana-mana, Xiao Yan dengan jelas memahami apa artinya memasuki keadaan lelah. Di bawah binatang buas itu ada banyak Magical Beast yang kuat. Jika kita bertindak sendiri, tidak mungkin mendapatkan item tugas kecuali Anda telah mencapai kelas Do Uzun. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita semua untuk sementara waktu bekerja sama satu sama lain dan menangani binatang buas itu. Setelah kita mengalahkannya, Magical Beast yang tersisa akan menyebar. Song Qing mengabaikan suara di sekitarnya dan terus berbicara. Apa yang dia katakan itu benar.
Dengan binatang buas dalam 10.000 pegunungan obat ini, mereka semua bisa melupakan tentang mendapatkan barang-barang yang harus mereka dapatkan. Prinsip ini adalah sesuatu yang dipahami dengan jelas oleh hati mereka yang hadir. Setelah beberapa saat ragu, mereka semua perlahan mengangguk setuju. Meskipun mereka mengangguk, tidak satupun dari mereka yang bodoh. Song King mungkin akan mengatakannya dengan baik, tetapi jika seseorang benar-benar mempercayai orang lain pada saat ini, seseorang harus benar-benar merasa bahwa mereka telah hidup terlalu lama. Saya tahu apa yang dikhawatirkan semua orang. Kita bisa membuat kesepakatan. Sebelum kita menghabisi binatang buas itu, kita tidak boleh menyerang teman kita. Siapapun yang melanggar perjanjian ini akan ditangani oleh upaya gabungan dari yang lainnya. Apa yang kamu katakan? Song King secara alami menyadari apa yang dipikirkan orang-orang berpengalaman ini. Dia segera tersenyum tipis sebelum berbicara. Orang-orang yang hadir saling berhadapan saat mendengar ini. Mereka merenung sejenak sebelum menyatakan persetujuan mereka. Jika mereka tidak dapat menemukan solusi, kemungkinan besar tidak ada dari mereka yang dapat menyelesaikan tugas mereka. Oleh karena itu, kesepakatan dibuat di antara orang banyak ini. Mereka yang hadir menyadari status Song King di Menara Pil. Karena itu, kata-katanya mampu mempengaruhi orang lain. Song King akhirnya tersenyum setelah mendengar persetujuan mereka. Dia menoleh, dan matanya tertuju pada Cao Ying yang tampak malas. Sebuah kebanggaan samar terlihat pada mereka. Mampu menaklukkan begitu banyak alkemis luar biasa dari seluruh benua di depan kecantikan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai orang biasa. Xiao Yan tidak merasakan apapun di hadapan hasutan Song King. Namun, jika dia benar-benar berhasil mengumpulkan sekelompok orang ini bersama, itu akan menjadi kumpulan kekuatan yang cukup. Itu akan menyebabkan binatang buas dari 10.000 pegunungan obat beberapa masalah jika kelompok ini memblokirnya. Pada saat itu, dia mungkin bisa memahami situasinya dan mendapatkan keuntungan dari kekacauan itu. Selama dia mendapatkan item yang diperlukan yang diminta untuk dia temukan, dia terlalu malas untuk mengganggu yang lain. Xiao Yan berpikir sejenak sebelum mengangguk tanpa meninggalkan jejak. Dia baru saja akan berbalik ketika suara angin kencang tiba-tiba bergema di kejauhan. Matanya melihat ke atas, dan dia melihat beberapa sosok bergegas dari kejauhan. Pemimpinnya adalah pemuda berpakaian putih yang diingat Xiao Yan dengan sangat baik. Ada kipas logam berwarna ungu samar di tangannya. Mata Xiao Yan segera menyipit saat dia memelototi orang ini. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Kita akhirnya bertemu, ya. Orang yang dapat menyebabkan Xiao Yan mengungkapkan ekspresi seperti itu secara alami adalah pemimpin sekte muda dari sekte Xuan yang mendalam, Chen Xian. Xiao Yan dan dia tidak muncul di tempat yang sama, tetapi tidak terduga bahwa mereka akan bertemu di luar 10.000 pegunungan obat ini. Ada dua tetua di belakang Chen Xian. Xiao Yan tidak asing dengan kedua orang ini. Mereka adalah penjaga Chen Xian yang ditemui Xiao Yan di pameran dagang alkemis. Kedua orang tua ini juga adalah alkemis. Tidak heran Chen Xian tidak takut. Dia sudah memiliki beberapa pembantu di alam pil. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia mempelajari kedua pria tua itu. Kekuatan keduanya jauh lebih besar dari Huang Yi. Kemungkinan mereka adalah bintang Douzong 9. Mereka akan agak merepotkan untuk ditangani. Dengan menggunakannya, dimungkinkan untuk melihat posisi Chen Xian di sekte Xuan yang mendalam. Dia bahkan dua bintang Douzong 9 yang menjaganya bahkan setelah memasuki alam pil. Jelas, sekte Xuan yang mendalam menghargainya. Sebagian alasannya mungkin karena dia adalah pemimpin sekte junior. Namun, jika dia tidak berguna, kemungkinan besar dia tidak akan menerima perlakuan seperti itu bahkan dengan statusnya. Sementara Xiao Yan merenungkan statusnya, kelompok Chen Xian dengan cepat bergegas. Dia perlahan mendarat di atas bukit di depan banyak tatapan. Chen Xian menyapu matanya setelah mendarat. Setelah itu, mereka berhenti di Xiao Yan, tak jauh dari situ. Dia sedikit terkejut. Segera, wajahnya, yang biasanya dipenuhi aura feminin, menampakkan senyuman lebat. Xiao Yan, sepertinya keberuntunganmu sangat buruk. Jari Chen Xian menekan kipas logamnya.
Kipas itu mengeluarkan suara "bam" saat dibuka. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju Xiao Yan saat dia berbicara sambil tersenyum. Mata Xiao Yan tenang saat melihat senyum sinis Chen Xian. Setelah itu, dia melirik kedua pria tua yang mengikuti dari belakang. Dia tersenyum tipis dan bertanya, apakah ini dukungan Anda? Apakah menurutmu itu tidak cukup? Chen Xian dengan lembut mengepakkan kipas logam berwarna ungu di tangannya dan dengan lembut tertawa. Xiao Yan perlahan mengangguk. Tapi saya pikir itu sudah cukup. Ekspresi Chen Xian tiba-tiba menjadi dingin. Senyuman garang melintas di wajah kedua lelaki tua di belakangnya. Mereka mengambil langkah maju dan dua aura agung menyapu. Perubahan yang tidak terduga menarik perhatian semua orang di atas bukit. Namun, tidak ada yang melangkah maju untuk mengulurkan tangan. Sebaliknya, semua orang mundur ke kejauhan, takut mereka akan ditarik masuk. Tidak jarang orang membalas dendam dalam alam pil. Makanya, tidak ada yang merasa terkejut. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melirik kedua pria tua itu dengan senyum garang. Kedua orang ini memang cukup kuat. Namun, Chen Xian agak terlalu naif dalam berpikir bahwa keduanya bisa menjatuhkan Xiao Yan. Bunuh dia! Chen Xian melambaikan kipas di tangannya dan tiba-tiba mengarahkannya ke Xiao Yan. Dia mengeluarkan teriakan buas saat dia memerintahkan mereka. Dimengerti. Kedua tetua segera mengakui perintah Chen Xian. Dou Qi yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka. Tekanan besar menyebabkan beberapa orang yang lebih lemah di sekitar merasa agak tertekan. Xiao Yan menyipitkan matanya. Lengannya perlahan terentang dari lengan bajunya. Nyala api hijau giok bergerak di sekitar jari-jarinya seperti roh. Jadi ini saudara laki-laki Chen Xian. Tepat ketika kedua belah pihak berada dalam suasana yang ditarik pedang, tawa tiba-tiba menghancurkannya. Semua orang segera melihat Song Qing dan Cao Ying perlahan melangkah maju. Chen Xian juga tersenyum saat melihat Song Qing. Jelas, keduanya saling kenal. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan berkata, tidak disangka aku bisa bertemu dengan saudara Song di sini. Song Qing tersenyum. Matanya beralih ke Xiao Yan di samping. Tampaknya ada konflik antara Chen Xian dan Xiao Yan. Apakah ada permusuhan di antara kalian berdua? Cao Ying memandang Xiao Yan dengan penuh minat. Setelah itu, dia memandang Chen Xian dan bertanya dengan senyum manis. Saya punya dendam dengan orang ini. Chen Xian tidak berani meremehkan Cao Ying. Posisinya di Menara Pil adalah sesuatu yang jauh dari apa yang dia, pemimpin sekte junior dari sekte Xuan yang mendalam, dapat membandingkannya. Ceka-ceka, kenapa kamu membentuk musuh di semua tempat? Ekspresi menggoda muncul di wajah menarik Cao Ying saat dia berjalan menuju Xiao Yan dan tertawa. Mereka hanyalah sekelompok badut yang melompat-lompat. Xiao Yan tertawa dan menjawab dengan santai. Apa katamu? Ekspresi Chen Xian menjadi dingin setelah mendengar kata-katanya. Dia tidak menyangka Xiao Yan berani memprovokasi dia dalam situasi seperti itu. Mata cantik Cao Ying dengan lembut menyapu Chen Xian dan dua pria tua di sampingnya. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, karena kalian semua telah datang ke sini, kemungkinan besar kamu datang karena item tugas di 10.000 pegunungan obat. Tempat ini tidak bagus. Meskipun kemampuanmu cukup hebat, mustahil bagimu untuk merebut sesuatu dari tangan seorang elit Douzun. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda semua untuk sementara waktu mengesampingkan dendam Anda, bergandengan tangan, dan membicarakan hal ini setelah menyelesaikan masalah pegunungan 10.000 obat ini. Apa yang kamu katakan? Yinger benar. Saat ini, tidak bijaksana untuk bertarung secara internal. Jika tidak, semua orang tidak akan bisa mendapatkan item tugas mereka. Pada saat itu, kami akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Song Qing tersenyum setuju saat ini. Meskipun dia juga membenci Xiao Yan, dia secara alami tidak bisa hanya berdiri diam di sampingnya sejak Cao Ying membuka mulutnya. Chen Xian sedikit mengernyitkan alisnya setelah mendengar ini. Namun, dia tidak bisa mengabaikan saran dari Cao Ying dan Song Qing ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan kejam memelototi Xiao Yan.
Dia dengan dingin berkata, "Kali ini, aku akan melepaskanmu karena Nona Caoying. Namun, Anda harus berdoa untuk diri Anda sendiri begitu kami meninggalkan pegunungan 10.000 obat ini." Xiao Yan dengan sembarangan melirik Chen Xian, tapi terlalu malas untuk mengganggunya. Meskipun akan sedikit menjengkelkan untuk membunuh Chen Xian, yang memiliki perlindungan 2 bintang Douzong, itu bukanlah tugas yang mustahil. Saudara Chen Xian sangat murah hati. Song Qing tersenyum setelah mendengar kata-katanya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan dan tersenyum. "Saat ini, kami juga membutuhkan bantuan. Karena kami berkenalan, Anda harus mengikuti kami. Saat kami mengalahkan binatang buas itu, kamu akan bisa mendapatkan sesuatu." Sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar terangkat sampai sederet ejekan samar muncul setelah mendengar kata-kata Song Qing. Dia ingin mencari pejuang yang bebas, namun dia masih mengucapkan kata-kata yang benar. Orang ini memang bukan orang yang baik. "Lupakan. Saya tidak terbiasa bekerja sama dengan orang asing." Song Qing dan Chen Xian ini jelas merupakan satu-satunya. Xiao Yan tidak bisa repot-repot membuang napas pada mereka. Dia secara acak melambaikan tangannya. Setelah itu, dia berbalik dan menuruni lereng. Song Qing terkejut saat Xiao Yan menolaknya. Wajahnya langsung berubah warna antara hijau dan putih. Tak disangka Xiao Yan tidak memberinya wajah apapun. "Xiao Yan, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Apa menurutmu kamu bisa membunuh binatang buas itu sendirian?" Song Qing tanpa sadar berteriak dengan suara yang dalam ketika dia melihat Xiao Yan berbalik dan pergi. Caoying di samping juga terkejut dengan keputusan Xiao Yan. Alisnya menjadi vertikal. Orang ini sepertinya sangat berbeda dari orang biasa. Meskipun kata-kata Song Qing mungkin mengerikan, apakah orang ini tidak menyadari situasi saat ini? "Hehe, saudara Song, saya sudah mengatakan bahwa tidak perlu memberikan wajah seperti itu. Anda sedang memikirkannya, tetapi dia tidak menghargainya. Dari apa yang saya lihat, kita harus menyerang dan menghabisi orang ini. Ini akan menyelamatkanmu dari masalah nanti." Ekspresi menyeramkan melintas di wajah Chen Xian saat dia tertawa terbahak-bahak. Ekspresi kejam melintas di wajah Song Qing ketika dia mendengar kata-kata Chen Xian. Xiao Yan tidak memberinya wajah di depan Caoying. Ini menyebabkan dia menjadi sangat tidak senang. Mengapa tidak, Chen Xian tampaknya menyadari apa yang Song Qing saat ini pikirkan di dalam hatinya. Dia melangkah maju tanpa meninggalkan jejak, dan tangannya dengan lembut memotong udara di depannya. Melihat ini, mata Song Qing menjadi dingin. Dia melihat punggung Xiao Yan sebelum mengangguk dengan lembut. Ekspresi menyeramkan tampak lebih jelas di wajah Chen Xian ketika dia melihat Song Qing menganggukkan kepalanya. Dia menoleh dan mengangkat dagunya ke arah 2 tetua di sampingnya. Kedua tetua juga mengangguk dengan ekspresi menyeramkan saat melihat tindakan Chen Xian. Kaki mereka langsung menempel di tanah. Setelah itu, tubuh mereka berubah menjadi 2 sosok manusia yang kabur saat mereka membawa 2 hembusan angin yang tajam dan bergegas menuju punggung Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. "Bocah, apakah kamu hanya ingin pergi setelah menyinggung pemimpin sekte junior?" Serangan mendadak kedua lelaki tua itu telah melebihi harapan banyak orang. Pada saat mereka mendengar tangisan dingin di samping telinga mereka terkejut menyadari bahwa mereka berdua sudah muncul di belakang Xiao Yan. Angin tajam di tangan mereka seperti pisau tajam saat mereka dengan kejam menebas leher Xiao Yan. "Mati!" Ekspresi ganas melintas di mata kedua pria tua itu saat mereka menatap Xiao Yan dari dekat. Angin di tangan mereka meletus dan dengan keras mendarat di belakang kepala Xiao Yan. "Ci!" Darah segar yang diharapkan tidak muncul saat pisaunya mendarat. Tangan keduanya menembus tubuh Xiao Yan. Pada saat yang sama, punggung Xiao Yan perlahan memudar. "Bayangan?" Ekspresi kedua lelaki tua itu segera berubah setelah melihat ini. Angin dari tinju mereka bergetar dan menghancurkan bayangan setelahnya. Teriakan tergesa-gesa segera keluar dari tenggorokan mereka, "Pemimpin sekte junior, hati-hati!" Wajah Chen Xian dan Song Qing berubah ketika mereka mendengar teriakan tergesa-gesa dari kedua tetua itu, terutama wajah Chen Xian. Kekuatannya tidak lemah, dan dia mengerti bahwa kedua sesepuh telah gagal ketika dia mendengar kata-kata mereka.
Bocah ini benar-benar licik. Kaki Chen Xian menginjak tanah saat pikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu, tubuhnya melesat ke belakang. Namun, ruang di belakangnya tiba-tiba berubah saat sosoknya bergerak mundur. Sosok buram muncul dari distorsi itu. Api hijau giok melilit tinju sosok itu. Itu merobek langit seperti kilat, dengan keras tumbuh lebih dekat ke punggung Chen Xian. Angin tajam dan panas yang tiba-tiba muncul di belakang punggung Chen Xian menyebabkan hatinya terasa dingin. Dia dengan paksa membalikkan tubuhnya, dan kipas logam mengeluarkan suara, "Bam!" saat itu menyapu di depannya. Dentang! Tinju api tiba-tiba datang dan mendarat dengan keras di atas kipas logam. Segera, suara metalik yang jelas keluar darinya. Kekuatan dari pukulan itu diblokir oleh bahan aneh dari kipas logam, tetapi tinju Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan saat kekuatan tersembunyi yang melonjak meletus pada saat ini. Bang! Kekuatan tersembunyi menembus kipas logam sebelum dengan keras menyerang dada Chen Xian. Tubuhnya melesat ke belakang, bergesekan dengan tanah dan membentuk selokan yang sangat dalam. Grup! Chen Xian menstabilkan tubuhnya dengan banyak kesulitan. Ekspresinya pucat saat seteguk darah segar berwarna merah cerah dimuntahkan. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat di mana dia berdiri sebelumnya dengan mata terkejut. Sosok kurus perlahan muncul di tempat itu.